Shalom saudara, selamat pagi, selamat berbakti di ibadah kali ini. Mari saudara, saya undang untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapak. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan untuk kami masuk Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan ke dalam pelataran-Mu Tuhan. Kami mau katakan kasih-Mu sungguh ajaib Tuhan. Karya-Mu sungguh mulia Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan di tempat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib. Kau telah relakan nyawamu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selama-lamanya, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selamanya. Katakan karya-Mu sungguh mulia. Haleluya Tuhan. Karya-Mu sungguh mulia. Kau telah hapuskan dosaku, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selama-lamanya, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selamanya. Mari saudara kita mau katakan kasih-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Kasih-Mu sungguh ajaib. Kau telah relakan nyawamu, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selama-lamanya, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selamanya. Sama-sama katakan karya-Mu sungguh mulia. Haleluya Tuhan. Karya-Mu sungguh mulia. Kau telah hapuskan dosaku, Yesus. Sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selama-lamanya,
cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selamanya. Sungguh ku cinta, sungguh ku cinta Kau selamanya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan kasih-Mu, sungguh mulia. Glory Jesus. Sharalaya bashikira na 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 mala 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 mala. Sharalaya bashikira na 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 mala 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 mala. Kami menaikkan syukur untuk-Mu Tuhan. Kami mau mengelulukan nama-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Syikiralaya basyiki baba 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 baba. Syaralaya bala 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 bala. Oh Jesus. Syaralaya basyiki bala 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 masikirala bala 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 bala. Kami cinta Kau Tuhan. Syaralaya bala 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 bala. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Syikiralaya masikira. Syikiralaya masikira. Kau baik Tuhan, Kau baik buat setiap kami Tuhan. Kau melingkupi setiap kami dengan kasih-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Syaralaya basyikira. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepadamu. Katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepada. Mari kita mau katakan, Kaulah yang ku rindukan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Kaulah yang ku rindukan. Katakan, Kaulah yang ku cinta. Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain, tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Mari katakan, Kaulah yang ku rindukan. Haleluya. Kaulah yang ku rindukan. Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau. Mari yang cinta Tuhan katakan, ku mau cinta. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepada. Mari saudara, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan, ku mau cinta Engkau Yesus. Haleluya. Ku mau cinta Engkau Yesus lebih dalam, lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Engkau Yesus hanya kepada.
mau cinta, ku mau cinta Engkau Yesus. Lebih dalam, mari jemaat saya katakan, kepadamu ku mau cinta Engkau Yesus. Hanya katakan ku mau cinta, ku mau cinta Engkau Yesus. Ini pengakuan kami Tuhan. Lebih dalam, kepadamu ku mau cinta Engkau Yesus. Lebih dalam, kepadamu ku mau cinta Engkau Yesus. Saya undang untuk Pak Stefanus membawakan dalam doa pembukaan. Haleluya, glory bagi nama Tuhan. Haleluya, glory bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersyukur kalau kami berada di rumah Tuhan, terlebih karena kami dalam keadaan baik Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apapun. Karena kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan pada kami. Saat ini Tuhan, kami serahkan segala acara kami, segala apapun yang kami persiapkan dalam ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau mau kuasai melalui Roh Kudus-Mu Tuhan. Apapun yang kami lakukan, baik pujian kami Tuhan atau persembahan kami, kiranya Kau dapat menerima semua apa yang kami persembahkan ini Tuhan, menjadi satu kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan yang melayani kami Tuhan. Kiranya Tuhan urapi apapun yang mereka perbuat Tuhan. Kami percaya di dalam Kau Tuhan. Kami melihat ada banyak perubahan dalam kehidupan kami. Di dalam Kau Tuhan kami melihat ada kemenangan. Dalam Kau Tuhan ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Di dalam Kau Tuhan ada kelepasan, sehingga kami melihat Engkau Allah kami, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa, dan Engkau Allah kami yang hidup. Dan kami merasakan dalam hidup kami Engkau ada dan hadir bersama dengan kami. Kami berdoa, kami peralaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum saudara duduk, saya rindu untuk kita semua bisa berjabat tangan depan, belakang, kiri, kanan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kita mau katakan Dia lahir untuk kami. Setuju saudara? Kita mungkin udah lama gak ketemu. Sekarang kita bisa ketemu, haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama menyanyi, kita mau memuji nama Tuhan. Dikatakan Dia lahir untuk kami, haleluya. Dia lahir untuk kami. Untuk kami, Dia mati untuk kami,
Saudara percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan kita, amin. Kita mau katakan hatiku percaya, haleluya, glory bagi nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan saudara. Kita mau aminkan lagu ini. Kaulah perisai kami, Kaulah yang menjadi mazmur kami Tuhan, haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ayo, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ayo naikkan pujian ini dengan imanmu saudara. Jadikan lagu ini doamu saudara, haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sebab kasih-Mu luar biasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Patutlah kami bersyukur dan meluluhkan nama-Mu Tuhan. Sebab Kau Allah yang hebat Tuhan. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, bersyukur menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau katakan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik Tuhan. Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, Asik, haleluya. gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. glory bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan yang lebih meriah buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita akan lebih banyak mendengarkan firman Tuhan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau untuk kita lebih berdiam diri, kita mau lebih tenang. Mungkin di saat-saat ini mungkin kita ada masalah atau mungkin ada problema, tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melindungi kita, Tuhan tetap menyertai kita. Sebab itu yang paling penting adalah Tuhan menyertai setiap kita saudara. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami meyakinkan diri kami Tuhan bahwa Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau ada dan Engkau siap beracara lewat setiap kami Tuhan. Engkau ada dan siap mengurapi setiap kami Tuhan. Haleluya.
Glory bagi nama Tuhan. Glory bagi namamu Tuhan. Rasakan hadirmu di sini, melawat setiap hati, melawat setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan hadirmu di sini. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapanmu ada di tempat. Amin, haleluya. Kita mau katakan, ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu melawat setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapan-Mu ada di tempat ini. Katakan, ku rasakan hadir-Mu. Ku rasakan hadir-Mu di sini. Melawat setiap kami, melawat setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan hadir-Mu di sini. Amin, haleluya. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapan-Mu ada di tempat ini. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Haleluya, glory bagi Tuhan. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Ini kami Tuhan, melawan setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu. Mengalirlah, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapan-Mu ada di tempat. Saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan ini lebih sungguh lagi. Kita mau katakan, ku rasakan hadir-Mu, rasakan hadir-Mu di sini. Oh, melawan setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan hadir-Mu di sini. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapan-Mu ada di tempat ini. Ku rasakan kasih dan kuasa-Mu, rasakan kasih dan kuasa-Mu melawan setiap hati yang haus padamu. Ku rasakan kasih dan kuasa. Mengalirlah, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Urapan-Mu ada di tempat ini. Mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang. Saya undang untuk hambanya untuk maju ke depan sekarang. Urapan-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu ada di tempat ini. Urapan-Mu Ada di tempat ini. Urapan-Mu, urapan-Mu ada di tempat. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami tertunduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan beri buat kami. Tuhan, kalau kami ada di tempat ini,
dalam rumahmu, karena kebaikan-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Ada banyak mungkin hari-hari kami, hari-hari yang begitu sulit Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan izinkan untuk kami datang di rumah-Mu. Untuk kami bertemu kepada Sang Pencipta kami. Untuk bertemu dengan Bapa kami. Untuk kami diberikan lagi sumber daya itu Tuhan. Sehingga kekuatan kami boleh menjadi penuh kembali Bapa. Tuhan Yesus berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Sehingga kami boleh disegarkan, kami boleh dipuaskan oleh karena kebaikan Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, tutup bungkus hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Bapa. Karena bukan hamba Tuhan, tapi Engkau yang punya firman itu Tuhan. Yang berkata-kata langsung kepada setiap pribadi lepas pribadi. Berkata-kata langsung kepada setiap hati lepas hati yang ada di hadir di pagi ini Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami percaya mereka keluar dari tempat ini, maka mereka akan mendapatkan kelepasan yang daripada-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan kalau pada pagi ini Tuhan izinkan untuk saya kembali melayani firman Tuhan. Mungkin hari ini seharusnya tugas Bapak Pendeta Stefanus Lukas. Tapi karena beliau berhalangan, beliau telepon saya bahwa minta digantikan. Dan sebagai seorang sebagai seorang pelayan Tuhan gitu ya. Saya selalu siap, saya katakan ya. Karena dalam melayani Tuhan itu adalah menurut saya adalah satu kesempatan ya. Ada satu kesempatan yang Tuhan izinkan. Karena sekalipun kita mau untuk kita melayani Tuhan, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tapi kalau Tuhan izinkan, maka itu adalah kesempatan yang indah. Amin. Dan biarlah setiap kita kalau kita mungkin Tuhan izinkan untuk melayani, kita bisa melayani Tuhan. Nah, tema gereja pada bulan hari ini itu adalah tentang rendah hati Bapak Ibu. Nah, bicara tentang rendah hati, mari kita buka di dalam firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus pasalnya yang keempat ayat yang keenam. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Mengapa kita mesti rendah hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Karena memang tadi Allah katakan di sini, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena sesungguhnya dalam hidup kita, apalagi kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang perlu disombongkan Bapak Ibu. Tidak perlu ada yang dibanggakan oleh karena keberhasilan kita. Kalau hari ini kita punya harta dengan begitu melimpah, kalau hari ini kita punya kepintaran yang begitu luar biasa, itu bukan karena hebatnya kita. Tapi ayat ini katakan karena kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi setiap kita tidak ada hak untuk kita menyombongkan apa yang ada dalam diri kita. Tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita boleh rendah hati. Bahwa segala sesuatu Tuhan yang aku punya ini adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan segala kemampuan yang ada dalam diriku, semuanya datangnya dari Tuhan. Itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dipercayakan suatu benda yang sangat berharga misalnya ya. Dia dikasih misalnya nih ada cincin berlian. Ya kan, yang harganya mungkin ratusan juta. Dipercayakan kepada Bapak Ibu, dikasih kepada Bapak Ibu. Bagaimana perlakuan Bapak Ibu terhadap berlian itu, terhadap cincin yang diberikan itu? Apakah setelah itu Bapak Ibu taruh di tong sampah, Bapak Ibu buang? Apakah setelah itu Bapak Ibu taruh di atas saja, di laci bodo amat, mau hilang-hilang, mau jatuh-jatuh, biarin aja? Waktu Bapak Ibu tahu benda itu sangat mahal, sangat berarti, pasti kita akan menyimpannya atau kita pakai. Supaya kita tahu dimanapun kita berada, benda itu akan berada.
Bagaimana dengan kasih karunia, anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah kita menjaganya? Apakah kita merawatnya? Apakah kita menghargainya? Atau kita masa bodoh, bodoh amat lah. Karena kita diberikannya secara cuma, maka kita menganggap itu adalah hal yang tidak ada artinya. Salah Bapak Ibu. Allah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, itu jauh melebihi dari apa yang tidak bisa kita beli dengan apa yang ada pada kita. Contoh, keselamatan. Kita nggak bisa membeli keselamatan berapapun uang yang Bapak Ibu punya. Berapapun hebatnya Bapak Ibu. Tetapi Allah mengasihi kita, Dia memberikannya itu kepada kita. Oleh karena itu, pagi hari ini bagaimana nanti kita belajar tentang rendah hati. Mengapa kita mesti rendah hati? Yesus sebagai teladan dalam kerendahan hati. Yesus adalah satu contoh teladan yang baik, yang sangat luar biasa, yang Dia sampaikan kepada kita. Mari kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-11 ayat 29. Firman Tuhan berkata begini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus katakan di sini pikulah kuk, ya. Matius pasalnya yang ke-11. Matius pasal ke-11 ayat yang ke-29, Kesia. Di sini dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Pikulah kuk, belajarlah daripadaku. Bapak Ibu, waktu kalau baca ayat ini, dulu pengertian Bapak Ibu seperti apa? Wah, ada kata-kata pikulakuk. Wah, kalau saya menderita di dunia, kalau saya sedang keadaan susah di dunia gitu ya. Wah, ini nih kuk nih, yang Tuhan suruh saya pikul nih. Udah gak apa-apa, tahan aja, tahan. Nanti upahnya besar di sorga, tahan aja berat. Apakah seperti itu ayat ini mau menjelaskan? Pikulah kuk yang kupasang. Ternyata ayat ini tidak berkata demikian Bapak Ibu. Allah kita bukan Allah yang kejam loh. Manggil David sini loh, gua kasih beban tuh, jalan kalau kamu mau jadi anakku. Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Dia panggil kita dikasih beban yang berat, kita dikasih masalah yang berat, dikasih problem yang berat, terus kita disuruh jalan. Enggak Bapak Ibu, Allah kita bukan Allah yang seperti itu. Tetapi pengertian di sini adalah pikulakuk. Kuk bicara dalam bahasa aslinya, kalau saya lihat di ayat ini adalah zugos ya, yang berarti adalah sebuah batang kayu yang di atas leher sepasang hewan yang digabungkan menjadi satu sebagai alat untuk menghubungkan atau menyatukan untuk bekerja bersama menjadi satu. Jadi kuk itu adalah kayu, sebatang kayu yang ditaruh di atas leher hewan untuk membajak. Enggak mungkin dipasang kuk kalau hewannya cuma satu. Tapi minimal harus ada dua supaya ada keseimbangan. Supaya ada kebersamaan. Waktu kuk itu ada maka berjalan bersama-sama. Di zaman dulu kuk itu ya ada orang kalau mau bekerja menggiling apa gitu muter ya Bapak Ibu ya. Itu dikasih kuk berdua muterin. Supaya yang dia putar itu menjadi ringan. Atau kuk itu ditaruh di pinggang. Lalu didorong bersama-sama begitu Bapak Ibu. Jadi di sini kuk yang kupasang. Itu mau memberitahukan kepada kita adalah kita dengan Tuhan bekerja sama. Amin. Kuk yang Tuhan pasang. Dia bukan tidak mengenakan kuk. Dia juga mengenakan kuk. Oleh karena itu Tuhan bilang yuk. Supaya pekerjaanmu, masalahmu, bebanmu menjadi ringan. Yuk sama saya, kerjasama kita. Pasang nih, pikul kuk ini aku juga mikul loh. Supaya kita bersama-sama jalan. Melewati segala masalah ini. Dan apa yang terjadi kalau kita berjalan bersama Tuhan? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Semua akan menjadi ringan. Amin. Semua akan terselesaikan. Tepat pada waktunya. Berapa banyak dari kita yang tidak mau mengenakan kuk dari Tuhan. Kita pikir, ini beban. Bukan Bapak Ibu. Yang kedua, kuk juga menandakan sebagai ketertundukan kita kepada sang penakluk. Zaman dulu, kuk itu dipasang sebagai bukti bahwa kita tunduk kepada siapa. Misalnya, seorang hamba yang dibeli oleh tuannya.
Dia menyatakan tunduk kepada tuannya itu. Nah, kalau kita pakai kuk, kita juga mau tunduk kepada Tuhan. Tuhan mau bilang apa? Harusnya kita ikuti apa yang Tuhan katakan. Itulah kalau kita memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua ada kata-kata belajarlah padaku. Rendah hati ini bukan karunia roh yang diberikan terus kita punya karunia. Bukan. Tapi rendah hati ini adalah sesuatu sifat karakter yang harus dilakukan terus-menerus. Bukan pemberian roh, tetapi harus kita bekerja, melakukannya terus-menerus dalam kehidupan kita. Dan waktu kita melakukannya dengan kekuatan kita, ada seringkali rendah hati kita naik turun, akhirnya jatuh. Makanya Tuhan bilang, yuk sama aku, yuk belajar sama aku nih. Aku yang Tuhan katakan, aku yang lemah lembut. Bapak Ibu, saya coba melihat ya bahasa asli dari di sini katakan belajarlah karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ternyata bahasa aslinya di Alkitab itu tentang hal ini itu dituliskan adalah praios ya. Praios itu adalah lemah lembut. Bahasa Inggrisnya disebut dengan meek. Jadi ayat ini diterjemahkan diperpanjang dengan lemah lembut dan rendah hati. Sebenarnya ini kata yang menjadi satu, praios. Dalam bahasa Alkitabnya adalah praios. Di sini dijelaskan bahwa kata-kata itu bisa berarti lemah lembut atau rendah hati. Nah, Yesus katakan belajar yuk sama aku. Aku yang sudah melakukan itu, yang sudah melakukan praios itu dalam hidupku, dalam pelayananku. Yuk belajar kepadaku. Yesuslah teladan kita untuk kita belajar rendah hati. Yesus merupakan teladan utama kita dalam mempelajari hidup dalam kerendahan hatian. Selama hidupnya di dunia ini, Yesus selalu berjalan dalam kerendahan hatian dan ketaatan kepada Bapa. Kalau dia dalam dunia ini belajar untuk rendah hati, berjalan dengan apa yang Bapa mau. Dan hari ini kita juga demikian sebagai anaknya. Kita belajar, kita berjalan adalah dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oleh karena itu pelayanannya membawa pengaruh yang begitu besar dan tidak dapat tertandingi oleh siapapun. Manusia yang pernah ada hidup di dalam dunia ini. Itulah kedahsyatannya rendah hati Bapak Ibu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa maka dunia ini sudah dikuasai oleh namanya kesombongan dan keangkuhan hidup. Waktu dosa menguasai dunia maka yang ada bukan kerendahan hati. Tetapi kesombongan dan keangkuhan. Itulah dosa. Nah, Yesus datang dengan bersenjatakan apa Bapak Ibu? Kerendahan hati. Dia datang ke dalam dunia dengan bersenjatakan kerendahan hati untuk mengalahkan dan menaklukkan kesombongan tersebut. Kesombongan hanya dapat dikalahkan dengan namanya kerendahan hati. Yesus datang bukan membawa lagi kesombongan sebagai membuktikan bahwa dia adalah raja, bahwa dia adalah Tuhan. Tidak, tetapi dia merendahkan dirinya. Filipi pasal 2 bahkan taat sampai mati. Yesus datang dengan bersenjatakan yang namanya kerendahan hati. Walaupun Yesus merupakan anak Allah, anak raja dari segala raja, namun ia memilih untuk lahir di kandang yang hina. Walaupun Kristus adalah anak Allah, anak raja di atas segala raja, dia mau membuktikan kerendahan hatinya. Dia lahir di kandang domba. Yesus bisa saja lahir di istana. Oh, logika sekali. Anak raja lahir di istana. Amin. Mungkin akan lebih mudah ya. Orang yang misalnya Kristus lahir di istana untuk dia memberitakan Injil, untuk dia memanggil orang-orang lebih mudah. Karena di sana ada kuasa, ada otoritas, ada segala sesuatu. Kalau anak raja apalagi putra mahkota, ya kan tinggal panggil aja, hai rakyat, percaya kepada Allah Yahweh. Percaya gak? Percaya. Tapi logikanya kenapa Yesus mau susah-susah lahir di kandang domba? Yesus mau lahir di kandang binatang yang hina. Kita aja lahir di rumah sakit Bapak Ibu, betul ya? Kita aja lahir di tempat tidur yang empuk. Tapi Yesus lahir di palungan,
di kandang domba yang hina. Mau memberitahukan kepada kita apa? Bahwa dia rendah hati. Dia melepaskan segala ke apa yang dia miliki. Dia melepaskan segala kesombongan. Karena dia tahu waktu dia melayani, waktu dia datang. Dengan membawa segala atribut kemahaannya itu. Maka dunia tidak akan bisa melihat Kristus. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita dalam kehidupan membawa kesombongan kita, maka orang akan melihat hanya sekedar saat kita ada. Tapi kalau kita hidup dalam dunia ini dengan rendah hati, maka kita akan dikenang dalam hidup dan mati kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selama 30 tahun ia juga bekerja sebagai tukang kayu, walaupun sebenarnya ia bisa saja melayani sejak remaja sebab kemampuan dan hikmatnya sudah memungkinkan untuk itu. Namun dengan sabar Yesus menunggu kerendahan hati sampai waktunya, sampai kairos. Ya, kairos itu adalah waktu Allah, waktu yang tepat yang Allah berikan, ya, telah tiba bagi dia untuk melayani sebagai anak Allah. Yesus tidak serta-merta, dia punya kemampuan, dia punya kehebatan untuk mungkin dia menjadi ahli Taurat, untuk dia memimpin satu rumah ibadah. Karena kemampuan yang dia miliki, hikmat Allah yang dia miliki. Tapi Yesus dengan rendah hati dia menunggu waktu yang tepat, waktunya Tuhan. Sampai pada akhirnya di usia 30, dia mulai masuk dalam pelayanan yang Allah izinkan untuk dia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, Kristus adalah teladan bagi kita untuk kita belajar rendah hati. Mengapa kita perlu rendah hati? Kerendahan hati membuktikan penyerahan dan ketergantungan kita kepada Allah. Dalam bahasa Yunani kerendahan hati tadi dikatakan pairos, terjemahan bahasa Inggris ada mik yang mana berarti juga lemah lembut. Kata pairos yang dipakai dalam salah satu tema khotbah Yesus di bukit, yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut, yang rendah hati maksudnya, karena mereka akan memiliki bumi. Para teolog yang ahli dalam bahasa Aram, bahasa yang Yesus gunakan, memperkirakan maksud Yesus dengan lemah lembut mik di sini adalah seseorang yang menyerahkan dirinya secara total kepada Allah. Rendah hati adalah bagaimana penyerahan secara total kita kepada Allah. Maksudnya apa, Bapak Ibu? Dengan kita belajar rendah hati, kita datang setiap hari kepada Tuhan dan mengakui segala kelemahan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Tuhan. Sehingga disitulah kita minta Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Itu adalah bukti kerendahan hatian kita. Penyerahan total kita kepada Tuhan. Penyerahan yang sempurna kita kepada Tuhan. Itu membuktikan kerendahan hati yang ada dalam kehidupan kita. Ada satu contoh Bapak Ibu yang sangat menarik dan baik sekali untuk kita lihat pada pagi hari ini. Yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Matius pasal yang ke-5 ayat 21 sampai 24. Nah, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya. Garis bawahi dan perhatikan. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus. Sebagai seorang ayah, dia mendapati anak perempuannya sedang dalam keadaan sekarat. Alkitab katakan hampir mati. Saya bisa menyadari, saya juga seorang ayah, saya seorang bapak. Mungkin yang punya anak perempuan juga atau punya anak laki-laki juga. Waktu kita mendapati anak kita, di sini nggak dikatakan apa anak semata wayang atau anak kedua, anak pertiga nggak dikatakan. Tetapi anggaplah dia punya anak semata wayang. Bagaimana perasaan Yairus saat itu waktu mendapati anaknya sakit.
Apakah tidak bukan beban berat Bapak Ibu? Bagaimana dengan seorang ayah? Jangan seorang ayah, seorang ibu juga akan mengalami demikian. Benar? Kalau mendapati anak kita sedang dalam keadaan sakit, hampir mati. Saya pernah anak saya dulu ya panasnya tinggi aja saya udah kalang kabut. Udah kayak apa ya ke Bapak Ibu cari obat, cari informasi. Itu anak baru tinggi. Tapi Yairus anaknya hampir mati. Siapa Yairus? Yairus adalah kepala rumah ibadat. Kalau saya coba mencari apa sih istimewanya kepala rumah ibadat ini, saya coba membaca di komplementari, itu dikatakan kepala rumah ibadat itu adalah dia yang mengatur seluruh jalannya ibadat. Dia yang mengatur firman Tuhan. Dia yang mengatur segala sesuai. Ya, mungkin bisa dibilang seperti gembala lah gitu ya Bapak Ibu ya. Kepala rumah ibadat. Begitu penting pada zaman itu posisi kedudukan Yairus. Sebagai kepala rumah ibadat. Dan itu biasanya disandang oleh orang-orang Farisi. Orang-orang yang dikatakan mungkin hidupnya itu levelnya sudah lebih baik gitu. Nah, Yairus ini adalah orang Farisi. Bapak Ibu tahu sendiri orang Farisi adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang merasa bahwa dialah yang paling hebat dalam menjalankan perintah Tuhan. Tapi saat itu, dalam keadaan kondisi yang sangat tertekan, dia datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Dan Yesus di sini itu salah satunya adalah dia mau melakukan apa seperti permintaan si pemohonnya, yaitu Yairus. Yesus akhirnya mau datang ke rumah Yairus, ya. Akhirnya Yesus mau datang ke rumah Yairus. Dia merendahkan hati, bukan saja hati tapi dia juga merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Dan ini yang disuka oleh Tuhan. Makanya dia mau datang ke rumahnya Yairus. Waktu di dalam perjalanan, di ayat yang ke-25 sampai 33, Bapak Ibu tahu waktu dia mau jalan, Yesus mau jalan ke rumahnya Yairus, di tengah jalan ada perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Ya, karena begitu banyaknya orang yang mengerumuni ya. Mungkin waktu itu kalau dibilang sekarang Yesus lagi viral gitu ya kan. Yesus lagi viral kayak makanan-makanan tuh ya. Viral ya sampai mau mesen aja susahnya minta ampun. Sampai antri berjajar-jajar. Ya di depan rumah saya ada soto ya. Soto viral. Kalau mau pesen tanya bang sudah berapa? Masih 68 lagi. Masih 70 kantong ini mangkok lagi buset. Ini mau sampai jam berapa? Ya kan kebelu pingsan nungguin dia bikin soto 68, 78 lagi viral. Mungkin saat itu juga Yesus viral Bapak Ibu. Karena ayat ini mengatakan orang berbondong-bondong. Ya, sehingga si perempuan ini mau minta kesembuhan Yesus aja susah. Tapi dia berusaha dengan sekuat tenaga. Dia menjamah jubah Yesus. Dan seketika itu juga perempuan ini sembuh. Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Kenapa? Karena Yesus merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Wah orang banyak muridnya, wah perempuan ini. Dan ternyata Yesus bukannya marah. Tapi Yesus cuma mau bilang, gak ada orang yang punya iman seperti perempuan ini. Amin. Dia percaya, dia katakan jamah jubahnya saja dia akan sembuh. Bapak Ibu, Yairus sama Tuhan Yesus mau perjalanan ke rumahnya, di mana dia mau minta pertolongan Tuhan Yesus, anaknya sakit, hampir mati, tiba-tiba di tengah jalan, Yesus menyembuhkan dengan super powernya seperti itu, orang hanya menjamah jubahnya saja, penjangkit pendarahan 12 tahun sembuh, kira-kira imannya Yairus bertambah gak Bapak Ibu? Bertambah, wah keren. Atau Bapak Ibu sakit, terus ke dokter, ternyata ada orang datang terus dibilang dokter terima kasih saya disembuhkan dokter sama dokter. Kira-kira Bapak Ibu seneng gak? Seneng dong ya. Ya saya ke tempat dokter yang tepat. Wah orang lain disembuhkan. Saya juga pasti disembuhkan. Yairus pun mengalami hal seperti itu. Waktu dia melihat kehebatan Tuhan. Dia bisa menyembuhkan dengan hanya orang menjamah jubahnya. Dia berpikir wah anak saya akan sembuh. Anak saya akan sembuh. Tidak akan jadi mati. Seneng gak? Seneng. Tapi Bapak Ibu, mari kita lihat di ayat selanjutnya. Di Markus pasal 5 ayat 34 katakan gini.
Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Ketika Yesus ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbincang, datanglah orang dari keluarga kepala rumah itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Kira-kira kalau Bapak Ibu saudara-saudari jadi Yairus gimana? Tadinya percaya sama Yesus. Lihat kehebatan Yesus. Terus dengar kabar anaknya di rumah sudah mati. Yang tadinya imannya bangkit, waktu dengar itu, kempes lagi gak? Kempes lagi. Bapak Ibu, pernah merasa kayak Yairus gak? Dalam hidup ini. Pernah gak ngerasa seperti Yairus? Satu sisi Bapak Ibu lihat kedahsyatan Tuhan. Satu sisi Bapak Ibu percaya kepada Yesus, dia adalah Allah yang maha besar. Satu sisi Bapak Ibu sudah melihat dan merasakan mujizat yang besar dari Tuhan. Tapi satu sisi ada berita, pada kenyataannya hidupmu sedang dalam masalah. Bagaimana dengan imanmu? Apakah engkau mau tetap maju? Atau engkau bilang, cukup Tuhan, sampai di sini saja. Anakku sudah mati. Terima kasih Tuhan atas kesediaan Tuhan sampai sejauh perjalanan ini. Dan pulanglah Yairus ke rumahnya. Apa yang terjadi? Dia tidak mendapat apa-apa. Tapi Yairus, dia tetap berperiksa pada imannya. Dia menyerah secara total. Dia menyerahkan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bahwa Yesus sanggup. Dan dia izinkan Yesus sampai ke rumahnya. Dan sampai di rumahnya, orang-orang udah pada nangis Bapak Ibu. Ayat selanjutnya jelas katakan. Di ayat 36, tetapi Yesus menghiraukan perkataan, lalu Yesus memperbolehkan mereka tiba di rumah kepala itu dan dilihatnya orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tertidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Yesus sampai di rumah Yairus. Wah, dilihat orang pada ribut. Ya, namanya anak kepala rumah ibadat. Ya mungkin tetangganya sedih, keluarganya sedih gitu Bapak Ibu ya. Nangis rame-rame. Memilukan sekali kondisi keadaannya saat itu Bapak Ibu. Waktu Yesus datang, Yesus lihat, kenapa kamu pada ribut nangis? Dia bilang, ya karena orang mati Tuhan. Masa kita nangis karena lagi ada pesta? Tuhan bilang apa? Anak ini gak mati, dia cuma tidur. Lalu mereka bingung gak baca ayat ini Bapak Ibu? Bingung gak? Lagi nangis terseduh-seduh, terus bisa ketawa terbahak-bahak. Bisa sweet gitu ya. Kayak lampu ya, cetek gitu ya, on, nyala, cetek, mati gitu ya. Bingung gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu lagi nangis, sedih-sedih, terus bisa ketawa, kira-kira drama gak tuh? Bapak Ibu ternyata waktu saya baca kembali ya, senangnya saya kalau saya bingung baca di internet tuh banyak banget. Ternyata memang di zaman dahulu tuh ada orang-orang profesional yang dipakai oleh keluarga yang sedang dalam keadaan duka untuk menambah kesedihan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau udah sedih dibikin sedih banget gitu ya kan. Nah orang ini profesional, dia bisa nangis sedemikian rupa gitu. Makanya dia bisa sweet. Abis nangis dia bisa ketawa. Karena orang profesional gitu ya Bapak Ibu, kayak pekerjaan gitu ya Bapak Ibu. Disuruh nangis gue nangis, ada yang lucu gue bisa ketawa gitu ya kan. Nah ini Bapak Ibu, ternyata orang gitu ya. Dan ternyata saya juga mengalami ya, masih ada mama saya ya. Dulu waktu nenek saya meninggal, peti mati masuk ke rumah. Semua langsung gloseran kok di bawah tanah. Nangis gitu ya Bapak Ibu ya. Terus peti matinya sudah disiapkan, ya kan, sudah ditaruh, terus bisa bangun lagi gitu ya. Bisa tanya, air lu udah matang belum? Bapak Ibu, ya ternyata zaman dahulu juga sudah ada seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi waktu Yesus bilang dia cuma tidur, diketawain Bapak Ibu. Tapi Yairus tidak berputus asa. Dia tetap percaya imannya. Karena dengan kerendahan hati dia mempercayakan, mempertaruhkan semuanya di bawah kaki Tuhan.
Dan Tuhan bekerja. Amin. Bagaimana dengan kita? Waktu kita dengar kondisi keadaan yang sebenarnya tentang hidup kita. Tapi satu sisi kita sering mendengar firman Tuhan, baca Alkitab bahwa Yesus adalah Allah yang hebat, Allah yang menyembuhkan. Tapi kenyataannya HNP saya kejepit saya setiap hari masih sakit. Apakah iman kita akan tetap mempercayai Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan saya? Atau kita mulai bilang, ya udahlah Tuhan, mungkin yang ini Tuhan gak sembuhkan, yang lain Tuhan sembuhkan, yang ini enggak, ya udah saya berusaha aja. Bapak Ibu, Yairus juga menghadapi permasalahan di persimpangan jalan seperti itu. Satu, dia melihat kuasa Tuhan, tapi dia juga mendengar berita kenyataannya. Tapi imannya tetap percaya, karena awalnya Yairus tersungkur di bawah kaki Yesus. Dia memohon dengan sangat kepada Tuhan. Disitulah imannya. Kalau saya boleh bilang, iman itu seperti frekuensi kita dengan Allah. Waktu kita merendahkan hati, kita berfrekuensi, maka iman itu adalah frekuensi dengan surga. Segala sesuatu akan terjadi. Kayak Bapak Ibu mau telepon, saya mau telepon Om Jo, karena ada sinyal frekuensi, maka saya bisa berhubungan. Dan apa yang saya ingin sampaikan, Om Jo bisa dengar. Dan saya bisa mendapatkan arahan dari Om Jo dengan saya menelepon Om Jo. Demikian juga dengan iman. Menurut saya, iman adalah frekuensi kita dengan Allah. Kerendahan hati itulah frekuensi kita dengan Allah. Iman kita lah frekuensi kita dengan Allah. Sehingga dia bisa menjawab setiap doa-doa kita. Tapi kalau kesombongan, ketinggi-hatian kita, itu adalah frekuensi kita dengan si iblis. Disitulah iblis bekerja di dalam kita. Melalui frekuensi kesombongan, ketinggi-hatian kita. Tapi kalau hari ini kita belajar rendah hati seperti Yairus, masalah boleh terjadi dalam hidup kita. Kita boleh mendengar apapun yang terjadi, hal yang tidak baik di dunia ini. Tapi kita tetap iman kita kepada Tuhan. Yang kedua, kerelaan untuk melayani. Mengapa kita perlu rendah hati? Karena kita mau melayani. Salah satu definisi dari kerendahan hati adalah kerelaan untuk mengalami hinaan dan tidak dikenal. Mengalami hinaan tidak dikenal. Ini yang ada dalam yang namanya melayani. Berapa banyak kalau kita anak-anak Tuhan melayani, kita dihina, kita direndahkan, bahkan kita tidak diacuhkan. Mungkin Bapak Ibu saudara-saudari mengalami hal seperti itu. Pada masa-masa terakhir hidupnya di dunia ini, Yesus membasuh kaki murid-muridnya sebagai lambang kerelaan untuk melayani menjadi hamba bagi orang lain. Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 16 berkata gini Bapak Ibu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang kuperbuat kepadamu. Yesus membasuh murid-muridnya, ini mau menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang rendah hati, bahwa dia adalah mau melayani walaupun dia Tuhan, dia guru. Dia mau mencuci kaki. Kaki bicara tentang hal yang paling rendah. Dia mau melayani hal yang dari rendah di dalam dunia ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga saat ini melayani? Melayani adalah salah satu cara kita mau belajar yang namanya rendah hati. Karena di sanalah kita akan banyak menemukan yang namanya kerendah hatian kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Melayani bukan hal yang mudah. Melayani bukan hal yang dengan melayani saya mau melayani, tidak. Tapi melayani butuh yang namanya persiapan. Persiapan secara apa? Secara fisik, secara mental, secara kerohanian. Kelihatannya mudah, gampang tinggal khotbah aja di depan. Lalu menyampaikan firman, gampang tinggal saya punya keahlian main keyboard, saya tinggal main keyboard, saya melayani. Gampang saya suka menyanyi, saya menjadi song leader, saya akan menyanyi. Gampang. Tidak sesederhana itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Melayani Tuhan membutuhkan kesiapan. Melayani Tuhan membutuhkan waktu. Tuhan Yesus sebelum dia masuk dalam pelayanannya, dia harus masuk ke namanya kawah candra di muka. Satu pelatihan, suatu training center selama 30 tahun.
Bahkan dia dicobai oleh iblis. Dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa waktu kita mau melayani, kita harus masuk training centernya Allah dulu. Sehingga waktu kita mengalami guncangan, kita mengalami hal-hal yang katakan tidak pernah di sini dikatakan tidak digubris, tidak diindahkan, kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Kenapa? Karena seperti Yesus katakan, aku sudah membasuh kakimu. Biarlah kita semua juga belajar untuk membasuh kaki saudara-saudara kita yang lain. Ini berbicara tentang apa? Bahwa Yesus sudah mengalami hinaan. Bahwa Yesus sudah mengalami cacian. Bahwa Yesus sudah mengalami penghinaan. Oleh karena itu dia mau memberitahukan kepada kita. Belajar rendah hati. Waktu engkau melayani, mungkin kau juga akan mendapat cacian. Mungkin kau akan mendapat hinaan. Mungkin kau gak dikenal. Mungkin kau gak digubris oleh orang. Tapi Yesus mau bilang, tetap lakukanlah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ataupun seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang diutusnya. Sebab aku memberikan kepadamu teladan supaya kamu berbuat sama seperti yang telah aku perbuat. Sebagai anak Tuhan, Tuhan sudah melakukan kerendahan hati. Mari Bapak Ibu, kita juga mau belajar seperti Tuhan. Kerendahan hati adalah kita mau melayani. Kita mau mendoakan orang-orang. Kita mau mendoakan Bapak Gembala, pendeta, jemaat Tuhan, orang-orang yang sakit. Itu adalah bukti kerendahan hatian kita. Itu adalah bukti bahwa kita mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya berbicara tentang atas mimbar, podium ini Bapak Ibu. Tetapi waktu Bapak Ibu mau berdoa, mau membagikan doamu kepada orang-orang yang engkau tahu sedang sakit, yang engkau tahu sedang dalam keadaan susah, engkau tahu sedang dalam keadaan menderita. Disitulah engkau sedang merendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Dan meminta kepada Tuhan untuk menyembuhkan orang yang kau doakan. Untuk memberkati orang yang sedang kau doakan. Mungkin dia dalam keadaan kelemahan. Amin. Mari Bapak Ibu, sebagai anak-anak Allah kita gak bisa duduk diam. Kita hanya datang setiap minggu, beribadah, setelah itu kita pulang, masuk ke dalam rutinitas kita sebagai anak Allah. Kita dipanggil, pikul kuk. Kalau kita merasa berat, mari pikul kuk. Karena Tuhan sudah menunggu dengan sisi yang lain, dengan satu ujung yang lain. Dan kita diminta ada di ujung yang lain. Untuk Tuhan dan kita bekerja sama menjalani setiap problem yang ada dalam hidup ini. Yang ketiga, mengapa kita perlu rendah hati? Rendah hati adalah syarat untuk mencapai kesuksesan. Begitu banyak buku yang menulis tentang kunci hidup untuk menjadi sukses dan diberkati. Bagaimana berhasil dalam hidup. Tetapi hanya sedikit yang menempatkan kerendahan hati sebagai syarat untuk mencapai kesuksesan sejati. Kerendahan hati seharusnya menjadi tujuan dan sasaran dalam hidup kekristenan. Kita sebab itulah kunci untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian sejati. Bapak Ibu, kerendahan hati adalah kunci sukses untuk kita terima dari Tuhan. Tuhan mengangkat kita, Tuhan mempromosikan dalam kehidupan kita. Kalau itu belum terjadi, karena dia sedang memproses yang namanya kerendahan hati kita. Tuhan tahu loh, kalau kita diberikan kesuksesan, Tuhan tahu loh, kalau Tuhan berikan, kita dipromosikan oleh Tuhan. Dan kita tidak mampu untuk menjalankannya. Oleh karena itu kerendahan kita belajar kerendahan hati. Waktu kita sudah mencapai titik yang namanya kerendahan hati. Bapak Ibu dengan mudah Tuhan akan memberikan yang namanya kesuksesan. Dengan mudah Tuhan akan memberikan yang namanya berkat kepada kita. Di dalam kekristenan bukan tujuan yang Tuhan inginkan. Bukan akhir dari segala. Tapi Tuhan mau memproses. Proseslah yang Tuhan mau. Nah kerendahan hati ini adalah proses untuk kita bisa sukses Bapak Ibu. Ada banyak anak-anak Tuhan atau orang-orang di dunia ini yang inginnya cepat sukses. Yang inginnya cepat naik. Tanpa dia mempersiapkan pondasi yang namanya kerendahan hati. Sehingga waktu dia di atas dia lupa. Waktu dia punya segala sesuatu dia lupa. Dia menjadi sombong. Dan sebentar dia akan jatuh lagi. Tetapi orang yang sudah diproses dalam kerendahan hati. Waktu dia ada di posisi yang tertinggi. Maka dia menyadari dia pernah ada di bawah. Dia tidak akan pernah semena-mena terhadap bawahannya. Dia tidak pernah semena-mena terhadap orang yang susah. Karena dia menyadari
bahwa dia pernah ada di posisi itu. Hari ini Tuhan sedang memproses kita dalam kerendahan hati. Untuk kita dipromosikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu saat ini merasa, kok kayaknya saya tidak pernah dapat promosi Tuhan, siap-siap Bapak Ibu. Sebentar lagi Bapak Ibu akan dipromosikan oleh Tuhan. Tapi Tuhan bilang, mari belajar kepadaku, pikul laku. Karena aku adalah lemah lembut dan rendah hati. Tuhan mau kita belajar hari ini untuk kita rendah hati dalam kehidupan kita. Mengapa? Sekali lagi, karena kerendahan hati membuktikan ketergantungan kita, penyerahan diri kita secara total kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita harus rendah hati? Karena rendah hati adalah bagaimana Tuhan mau kita melayani. Di dalam pelayanan disitulah aplikasi dalam kerendahan hati kita. Dan yang ketiga, kerendahan hati adalah kunci untuk kita mendapatkan promosi dari Tuhan. Dengan kita sudah belajar rendah hati, maka tibalah saatnya Tuhan mengangkat kita. Dan disitulah kita akan siap. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya minta tim musik untuk maju ke depan. Ada satu ayat yang saya baca sungguh luar biasa sebelum saya tutup firman Tuhan ini. Pada Mazmur pasal 37 ayat 11 katakan gini Bapak Ibu. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembiralah karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ayat yang terakhir Bapak Ibu lihat di sini. Tolong ditampilkan Mazmur pasal 37 ayat 11. Di sini dikatakan tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Waktu saya baca ayat ini saya nggak ngerti loh. Apa ya orang rendah hati mewarisi negeri? Waktu saya baca, saya coba selidiki, saya coba lihat. Bapak Ibu, kalau orang yang namanya mewarisi, berarti dia punya ya. Kalau Bapak Ibu anak raja, atau Bapak Ibu lah misalkan nih ya, ayah atau orang tua kita adalah konglomerat. Tiba-tiba kita diwariskan harta. Kira-kira kita berkuasa gak atas harta itu? Berkuasa ya. Nah, kalau di sini dikatakan orang-orang yang rendah hati akan mewaris negeri, Tuhan mau bilang gini loh. Bahwa kalau kita punya kekuasaan atas negeri ini, itu karena kerendah hatian. Ini ada sesuatu yang orang dunia bilang, orang yang rendah hati itu adalah orang yang lemah. Orang yang rendah hati adalah orang yang nggak mampu apa-apa. Sedangkan untuk menguasai negeri, itu adalah orang yang hebat. Itu adalah orang yang kuat. Di sini terbalik firman Tuhan mengajar kepada kita. Bahwa dengan adanya kerendahan hati dalam hidup kita, disitulah sesungguhnya kekuatan kita. Amin. Disitulah sesungguhnya kemampuan kita. Makanya Tuhan bilang, orang-orang yang rendah hati dia akan mewarisi negeri. Orang-orang yang rendah hati akan mewarisi banyak hal dalam hidupmu. Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kerendahan hati bukan kelemahan. Oh iya saya rendah hati, saya mengalah, ya sudahlah. Saya gak ambil pusing. Bukan berarti kita lemah. Orang yang rendah hati, orang menganggap dia adalah orang yang gak bisa apa-apa. Dunia memang melihatnya seperti itu. Tapi di mata Tuhan, orang-orang yang rendah hati, dia katakan dia akan mewarisi negeri. Sesungguhnya orang-orang rendah hati, dialah yang memiliki kekuatan yang besar. Waktu saya mendapatkan kebenaran ini, saya bergetar Bapak Ibu untuk membaca firman ini. Sungguh Allah yang saya sembah adalah Allah yang hidup. Kita terkadang gak mengerti maksudnya. Terkadang kita gak mengerti sebagai anak-anaknya. Kita mau belajar, memahami lagi apa yang Tuhan berikan. Maka Tuhan akan bukakan kepada kita. Dan lihatlah, kita akan diajar oleh Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian. Haleluya. Sebelum kita pulang, sebelum firman ini saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita tundukkan kepala kita. Tundukkan hati kita dengan kerendahan hati kita. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Haleluya Yesus.
Sungguh ku cinta Kau selama-lamanya. Yesus, sungguh ku cinta Kau, sungguh ku cinta Kau selamanya. Seperti Yairus kita datang kepada Tuhan. Karyamu sungguh mulia. Kita mau tertunduk di bawah kaki Tuhan. Kau telah Apapun masalahmu yang berat saat ini, sakit penyakitkah, Yesus, kemiskinankah, ketidakmampuankah, apapun itu, mari datang kepada Tuhan. Dia menyiapkan dirinya untuk bekerja sama dengan kita, melewati segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Pikul aku, karena sesungguhnya kok itu tidak berat, kok itu ringan, karena ada Tuhan di satu sisi, dan Dia yang lebih bekerja di dalam kita menghadapi segala masalah hidup kita. Yesus, sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh, sungguh kami mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala pengajaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk teladan yang Kau berikan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami banyak belajar daripada-Mu Tuhan. Kami mau belajar virus terjadi dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ku cinta Kau selama-lamanya. Sungguh ku cinta Kau Tuhan. Sungguh ku cinta Kau. Katakan dengan segenap hatimu. Ku cinta Sungguh Tuhan ku cinta Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan ku cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. selamanya. Sungguh ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi. Sungguh ku cinta Engkau selama-lamanya Tuhan. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami bersyukur Bapa kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama mendengar firman-Mu hari ini. Apa yang sudah kami dengar kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap kami agar supaya Roh Kudus yang ada mengajar kami lebih banyak lagi. Terima kasih Bapa buat segala yang baik yang Kau nyatakan dalam hidup ini. Berkati Pak David Yusmita yang sudah melayani kami, keluarga dan anak-anaknya Tuhan berkati. Juga para pelayan dan aktivis yang ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan berkati. Tambah-tambah hikmat-Mu supaya semakin banyak kemurahan Tuhan nyata bagi mereka. Bapa, kami mau menyerahkan hidup kami dalam naungan-Mu. Hari ini kami mohon kemurahan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kalau Yairus mendapatkan kasih karunia dan anaknya boleh bangkit dari kematian. Kalau kami pun bisa melihat banyak tanda-tanda mujizat yang dinyatakan kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Bapa, kami datang kepadamu membawa anak-anak Tuhan yang hadir pada hari ini. Kalau mereka pun sakit Tuhan, jamahan tangan Tuhan boleh bekerja. Di dalam nama Yesus, biarlah kita semua dipulihkan Tuhan. Yang sakit boleh sembuh, yang lemah boleh dikuatkan, yang di dalam kesulitan Tuhan buka jalan. Supaya semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami boleh bersuka cita karena Engkau bersama dengan kami. Kau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Karena Engkau bersama-sama dengan kami menanggung beban kami bersama. Terima kasih Bapa. Jalan kasih karunia Tuhan terbuka lebar di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Silakan duduk, puji Tuhan. Saya mau memberikan beberapa hal kalau hari ini kita sudah belajar firman Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, belajarlah kita yang namanya rendah hati. Puji Tuhan. Karena karakter ini sangat penting buat kita. Yesus memberitahukan kepada kita, dia adalah orang yang rendah hati. Allah adalah Allah, tapi dia mau menjadi manusia. Itu menunjukkan kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati artinya kita mau tunduk. Di dalam kerendahan hati artinya kita mau menyerahkan total. Di dalam kerendahan hati itu menunjukkan kita punya pribadi karakter yang luar biasa. Jadilah anak Tuhan yang rendah hati. Kalau kita sudah punya kerendahan hati, siaplah untuk melayani. Karena ketika kita mulai melayani dengan sikap itu, di depan kesuksesan dan hari depan yang sungguh-sungguh bahagia. Amin. Tuhan berkati. Umuman, mungkin nanti ada bagian di sekretariat, waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini Bapak Ibu semuanya. Amin ya. Saya akan mewakili gereja untuk membacakan beberapa pengumuman hari ini Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak David Yusmita. Tuhan Yesus memberkati Om David, kalau saya panggilnya Om Komandan saya, dan keluarga. Tuhan berkati terus dan pelayanannya makin memberkati banyak orang. Bapak Ibu, yang pertama kami akan mengumumkan tentang Komsel. Nah, jadi gereja seperti yang beberapa waktu lalu menyampaikan bagi Bapak Ibu Saudara semua yang berdomisili di sekitaran Jakarta Timur, Jakarta Utara gitu ya, perbatasan, ada Bekasi gitu ya kalau ada perbatasan. Nah, kami akan mengadakan Komsel dari gereja untuk area tersebut dan juga mungkin yang kerjaannya, kantornya atau tempat usahanya ada di daerah situ gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, para jemaat semua diundang untuk hadir. Kita akan adakan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus besok ya, jam 7 malam. Nah, bertempatnya nanti di Harapan Indah. Jadi nanti lokasi untuk Komselnya ada di PT Sugiake Tooling Indonesia di Harapan Indah. Nanti kami akan share juga flyer dan juga lokasi Google Map-nya ya, seperti itu. Dan kami mengundang kalau ada yang bisa bergabung dan mau bergabung mungkin tapi tidak tahu ataupun butuh berkomunikasi lebih lanjut, bisa hubungi sekretariat dengan Saudari Sandy Sintike atau boleh hubungi saya sendiri boleh. Atau boleh ke Bapak Ibu yang kenal di gereja ini siapa yang paling nyaman, silakan dihubungi. Nanti kami akan masukkan juga ke dalam WA group khusus Komsel area Timur. Begitu ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya saya akan mempersilahkan dari multimedia untuk menayangkan beberapa foto dan video dari doa pelayan yang diadakan di gereja bulan kemarin di Agustus. Silahkan untuk bisa ditayangkan terlebih dahulu. Oh ya, sudah. Bapak Ibu bisa lihat di depan ya. Nah, kegiatan doa pelayan ini kemarin sudah berjalan. Jadi perdana ya Bapak Ibu semuanya. Kita lakukan secara offline. Kita bertemu tatap muka. Dan gak satu arah. Tapi kita mulai doa pelayan kemarin kita coba untuk dua arah. Sehingga kita bisa saling berdiskusi dan juga saling sharing satu dengan yang lainnya. Begitu ya. Nah, ini foto-fotonya ya. Jadi koyus aja asik banget itu ya. Nah, ini yang paling eksis ya. Kelompok paling eksis yang ini. Nah, tapi memang kalau singkat cerita Bapak Ibu, ternyata lebih banyak wanita atau pria yang paling lama berdiskusi. Ternyata saya pikir tadinya kelompok wanita gitu ya. Tapi ternyata salah Bapak Ibu. Bapak-bapak ternyata zaman now itu lebih banyak diskusinya. Nah, itu tuh yang paling ujung ya Bapak Ibu. Itu paling terakhir Bapak Ibu kalau saya boleh sharing gitu ya. Nah, itu mungkin karena ada Om Stefanus kali Om ya. Bukan gitu ya Om ya. Oke, jadi kami dari gereja Bapak Ibu mengundang kembali untuk seluruh pelayan GKP Jatinegara. Apapun itu, WL, singer, musik, pendoa, usher, penerima tamu gitu ya. Apapun multimedia, sound dan yang lainnya. Yuk kita sama-sama kita akan adakan kembali doa pelayan kita hari Sabtu 2 September jam 6. Pembicaranya oleh Bapak David Yusmita untuk memberikan motivasi dan sharing pelayan Tuhan di tempat ini. Bertempat di gereja ini tentunya.
Dan selanjutnya saya juga mau informasikan untuk minggu depan, Bapak Ibu Saudara semua, kita siapin diri dan siapkan hati, karena minggu depan kita akan melakukan perjamuan kudus di tempat ini dalam ibadah hari Minggu 3 September jam 10 pagi. Dan pengumuman yang terakhir Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Sebentar lagi tidak terasa, waktu terus berjalan, kita akan Natal kembali gitu ya. Jadi Desember sudah dekat. Nah, dari gereja kita akan siapin satu choir gitu ya, yang dipimpin oleh Bapak Robert, pemain keyboard kita di sebelah kanan ya. Jadi membutuhkan dari Bapak Ibu untuk partisipasinya nih Bapak Ibu. Boleh kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendaftar menjadi choir untuk acara Natal nanti, bisa menghubungi Bapak Robert. Gitu. Atau siapa aja yang Bapak Ibu kenal boleh deh. Ke saya juga boleh, ke Sandy Sintike boleh. Nanti kita akan sampaikan dan kita akan kumpulkan, dan ada grup WA, grup choir juga. Dan latihan perdananya akan dilakukan minggu depan, tanggal 3 September, kalau nggak salah setelah ibadah raya, betul ya Pak ya? Setelah ibadah raya Bapak Ibu. Jadi diundang ya, yang punya kerinduan untuk melayani choir dalam Natal nanti, Bapak Ibu dipersilakan untuk menghubungi kami semua di sini. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman dari GKP Jatinegara, Tuhan Yesus memberkati. Sebentar saya undang untuk yang membawakan, kita ada persembahan. Mari kita bersama kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat saat ini Bapak, buat saat yang indah ini Tuhan. Kami boleh Tuhan diberikan kesempatan untuk kami boleh memberikan sebagian dari yang kami miliki Tuhan. Di kesempatan kali ini Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, mungkin persembahan kami mungkin bisa dihitung Tuhan, tidak seberapa Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ini semua Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Buat orang-orang yang membutuhkan Tuhan, buat jemaat ini, buat gereja ini Bapak. Kami serahkan Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap apa yang kami berikan buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberikan yang berlipat-lipat untuk buat semua orang Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami ini Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Dan untuk kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memakai kami Tuhan untuk kami menjadi saluran berkat buat setiap orang, buat orang-orang, buat komunitas kami Tuhan, buat gereja kami Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, saudara, kita akan naik pujian Kurasakan Hadir-Mu. Kurasakan hadir-Mu di sini, melawat setiap hati yang haus padamu. Kurasakan hadir-Mu di sini, mengalirlah sekarang, mengalir
Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh diberi kesempatan untuk sama-sama berbakti dan beribadah di hari ini. Kiranya Tuhan terus pimpin kami untuk hari-hari ke depan kami ya Bapa. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kembali kepada kegiatan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan tuntun kami supaya apa yang kami buat boleh berkenan kepadamu. Bapa, kami mau menyerahkan negara dan bangsa kami Indonesia dalam tangan Tuhan. Kau yang memimpin negeri ini lewat pemimpin-pemimpin yang Kau sudah tunjuk. Pak Jokowi dan para menteri, aparatur pemerintahan, badan legislatif dan yudikatif boleh bekerja sama menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negeri ini, kirimkan roh pertobatan atas bangsa kami supaya mereka boleh mengenal Kristus Tuhan sebagai juru selamat. Pakai anak-anak Tuhan yang ada di negeri ini untuk menjadi terang, menjadi berkat, dan nama Tuhan dimuliakan. Bapak, sebelum kami pulang, kami mohon berkat-Mu. Kita angkat tangan sama-sama. Turunlah kiranya berkat Allah, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, Allah yang maha kuasa, Alik langit dan bumi, yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Karena itu pergilah pulang, terimalah damai dan sukacita ini. Jadilah terang, mulai dari keluargamu, tetangga, lingkungan, tempat di mana kau berada. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa.